Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriana dengan NIM G0322001, Program Studi Perikanan Tangkap kelas B. Jadi hari ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Oceanografi Perikanan, yang dimana saya akan membahas tentang upwelling. Apa itu upwelling? Apa yang menyebabkan upwelling? Prosesnya bagaimana? Dampaknya bagaimana? Serta pengaruh dari upwelling ini apa terhadap organisme. Jadi untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang ini, mari kita membahasnya lebih lanjut. Pada musim timur, beberapa perairan Indonesia umumnya terjadi fenomena penaikan massa air atau yang disebut sebagai upwelling. Nah, upwelling ini biasa terjadi di Laut Banda, Laut Arafura, Selatan Jawa hingga Sumbawa, dan Selat Makassar. Daerah upwelling ini ditunjukkan dengan nilai tinggi paras laut yang bernilai minus dengan daerah upwelling yang merupakan daerah penangkapan yang sangat potensial. Nah, ada 3 proses yang menyebabkan terjadinya upwelling. Yang pertama itu akibat tikungan tajam di garis pantai. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ketika terdapat tikungan yang tajam di garis pantai yang mengakibatkan arus itu bergerak menjauhi pantai sehingga terjadi kekosongan massa air di dekat pantai. Lalu massa air thermocline pun akan naik mengisi kekosongan tersebut. Yang kedua, akibat adanya hembusan angin. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini bahwa ketika terjadi hembusan angin yang terus-menerus dengan kecepatan yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup lama, bila angin ini bertiup ke suatu arah sejajar dengan garis pantai, di mana garis pantai berada di sebelah kiri dari angin untuk belahan bumi utara yang disebut sebagai BBU, atau di sebelah kanan dari angin untuk belahan bumi selatan yang disebut sebagai BBF. Maka akibat adanya gaya Coriolis atau yang disebut sebagai gaya yang ditimbulkan akibat adanya rotasi bumi, massa air yang bergerak sejajar dengan garis pantai akan dibelokkan arahnya menjauhi garis pantai dengan arah tegak lurus. Angin ke laut lepas, sehingga angin ini menyebabkan air laut menjauhi pantai sehingga akan terjadi kekosongan massa air di daerah pantai. Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan naiknya massa air di lapisan bawah ke atas yang disebut sebagai upwelling. Yang ketiga, akibat adanya penghalang dasar laut. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini bahwa ketika terjadi arus dalam atau disebut sebagai the current yang membentuk penghalang di dasar laut yang menyebabkan arus tersebut dibelokkan ke atas permukaan. Pengaruh upwelling terhadap ekosistem yang ada di laut atau biota-biota yang ada di laut. Jadi keadaan ini yang justru dapat menyebabkan terjadinya ledakan populasi phytoplankton atau yang disebut sebagai blooming algae. Dalam kondisi ini, phytoplankton yang berkumpul di permukaan akan membuat pencahayaan di perairan itu berkurang dan adanya persaingan oksigen bagi organisme perairan sehingga kondisi lingkungan ini tidak lagi optimal bagi pertumbuhan ikan-ikan. Selain itu, blooming algae ini juga dapat mempengaruhi kualitas air di perairan tersebut. Karena suatu saat plankton tadi akan mati secara massal, akibatnya terjadi kembali penumpukan bahan organik di perairan. Dalam hal ini, tugas mikroorganisme pengurai di dasar perairan itu untuk mengurai bahan organik tersebut. Masalahnya adalah ketika malam hari, maka proses fotosintesis akan berkurang karena tidak adanya cahaya matahari sehingga suplai oksigen di perairan itu pun berkurang.
Dalam kondisi seperti ini, maka bakteri pengurai akan bekerja secara anaerob atau tanpa oksigen, sehingga zat yang dihasilkan ini adalah zat-zat yang bersifat toksik yang buruk bagi organisme perairan. Dalam hal ini, tugas mikroorganisme pengurai di dasar perairan itu untuk mengurai bahan organik tersebut. Masalahnya adalah ketika malam hari, maka proses fotosintesis akan berkurang karena tidak adanya cahaya matahari, sehingga suplai oksigen di perairan itu pun berkurang. Dalam kondisi seperti ini, maka bakteri pengurai akan bekerja secara anaerob atau tanpa oksigen, sehingga zat yang dihasilkan ini adalah zat-zat yang bersifat toksik yang buruk bagi organisme perairan.